Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Citra Diwangsan 4 beserta karyawan, anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Patut kiranya pagi hari ini kita semua senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, yang mana atas limpahan rahmat serta hidayahnya, keberkahannya, sehingga pada pagi hari ini kita tetap dapat melaksanakan aktivitas. Sejak bangun tidur tadi, Allah tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat. Kedua, salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, memberikan suri tauladan kepada kita, yang insya Allah kelak kita dapat mengharapkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Coba sekali lagi, yang lesu biar semangat. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ya. Paling tidak pikiran positif, saya pasti sukses. Anak-anak, ada beberapa hal yang Bu Wahyu sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, kita berada di negara Indonesia ini tidak serta-merta kita bisa merdeka, ya. Ada perjuangan dari para pendahulu, para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa beserta raganya untuk kemerdekaan kita hari ini. Karena masih bulan November ya anak-anak ya, kita perlu ngecas kembali semangat kita, rasa nasionalisme kita. Menjadi bangsa Indonesia ini kita harus bangga. Bagaimana cara mengamalkan bahwa kita itu bangga menjadi bangsa Indonesia? Kalau dulu kita dijajah oleh Belanda berapa ratus tahun anak-anak, ada yang ingat? 140? 350 tahun anak-anak. Itu bukan waktu yang sedikit, 3,5 abad. Jadi kalau usia kita 60 normalnya ya, panjang umurnya itu 60, sekitar ada berapa generasi? 350 dibagi 60, 36 atau 7 generasi ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Jadi dulu jatuh bangun anak-anak, mulai kecil, dewasa berjuang, ikut mengangkat senjata, gagal. Masih dijajah lagi. Terus lahir lagi, anak cucunya berjuang lagi, gagal lagi. Alhamdulillah kita berada di era yang merdeka. Tetapi kita berjuang sekarang ini ya, tidak perlu mengangkat senjata anak-anak, karena Indonesia sudah aman, sudah merdeka. Kalau saudara kita di Gaza itu masih ketar-ketir, mau sekolah, jangankan sekolah, mau keluar rumah itu takut, khawatir ada bombardir yang menyerang.
sampai warga sipil itu ikut diserang. Kalau kita aman ya anak-anak ya, berada di halaman, main bola, main petak umpet, berbahagia di alam terbuka, kita bebas. Jadi berjuang itu tidak harus mengangkat senjata. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus berjuang dimulai dari diri kita sendiri. Mulai bangun tidur, bangunnya jangan sampai keduluan ayam. Ya, kalau ayam ketika ada fajar sudah mulai bangun. Anak-anak sebelum fajar sudah bangun. Kalau sekarang paling tidak pukul 4:30 harus sudah bangun. Awalnya malas, tapi itu harus dilawan. Jadi anak-anak tidak perlu melawan penjajah. Siapa yang harus dilawan? Dirinya sendiri. Lawan rasa malas, lawan rasa ngantuk. Ya, bangun sudah. Selimutnya dibuka, dilipat, terus bangun menuju ke kamar mandi. Setelah itu bangun pagi, apa yang harus dilakukan? Persiapan sholat subuh. Malas lagi. Mau sholat subuh malas lagi. Apalagi kalau di rumah orang tuanya tidak beribadah. Mudah-mudahan orang tua anak-anak sekalian ini semuanya orang tuanya beribadah, sholat subuh. Jadi bisa sholat subuh berjamaah. Itu perlu diperjuangkan anak-anak supaya menjadi kebiasaan. Makanya kurikulum sekarang sudah memberlakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Karena apa? Negara ingin mencetak penerus bangsa ini menjadi anak yang berkarakter. Tidak hanya pandai, tidak hanya pintar, tapi juga berkarakter. Apa berkarakter itu? Memiliki perilaku yang religius, memiliki semangat pantang menyerah, memiliki semangat untuk berinovasi, sehingga suatu saat anak-anak ini akan berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari bapak ibu guru, tanpa ada bantuan dari orang tua. Maka ketika terjun di masyarakat, anak-anak ini harus bisa mandiri, tangguh terhadap berbagai rintangan. Jangan menjadi apa? Anak-anak yang hobi rebahan, HP-an, rebahan, mari mangan, rebahan, HP-an. Dilawan anak-anak ya. Awalnya berat, tapi ketika ingat, oh ya, saya harus melawan rasa malas. Boleh anak-anak bermain gadget, karena memang eranya sudah digitalisasi. Kita harus melek teknologi, tapi harus ingat waktu. Teknologi bisa memudahkan kita manusia untuk beraktivitas. Jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi. Badan kita ini perlu bergerak anak-anak. Saraf-saraf ini Allah sudah ciptakan sempurna. Beberapa sel, ribuan sel, bahkan jutaan sel ini harus difungsikan. Jadi itu yang harus diperjuangkan anak-anak. Mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Tidurnya juga tidak boleh terlalu malam. Karena organ tubuh kita yang namanya ginjal ini perlu istirahat. Dalam tubuh kita ini ya, ini banyak organ-organ yang harus kita jaga supaya kita menjadi orang yang sehat sampai tua nanti.
Makanya mulai sejak kecil makanannya dijaga, istirahatnya dijaga, harus difungsikan, ya, bergerak energi kita supaya supaya sehat, ya. Jadi itu anak-anak ya. Jadi berjuang tidak harus mengangkat senjata, tapi apa yang perlu kita perjuangkan? Rasa malas. Rasa malas itu perlu diperjuangkan. Sepakat anak-anak? Jadi nanti ketika selesai upacara ini, apa yang perlu diperjuangkan? Rasa malas. Itu satu saja, itu sudah penting sekali untuk masa depan kita. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Bu Wahyu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.